Oke, kalau tadi sudah kita menambah data, sekarang menampilkan data. Kita maunya perhatikan ketika tombol simpan diklik, maka data yang tersimpan itu akan tampil di bawah sini. Ya. Kita mau buat seperti itu. Berarti kita buat sintak PHP-nya di bawah sini kan, di bawahnya form ini, di file buku.php. Kita buka buku.php. Di sini kita buat, ini kan formnya, tutup formnya, berarti kita harus buat di bawahnya tutup form. Kita buat di sini. Kita tambah sintak PHP. Untuk mengambil data ke database, kita harus connect ke database dulu. Harus include koneksi.php. Tapi tadi di atas saya sudah tulis. Nah ini sudah ada include koneksi.php. Makanya di bawah nggak usah lagi. Ya. Kita langsung lakukan select aja. Kalau menampilkan kan select ya, ambil. Berarti saya buat apa? Ambil aja. Nanti saya bilang kalak, nanti kalian ketawa lagi. MySQL query select all from tabel apa? Buku, karena yang akan ditampilkan adalah dari tabel buku. Sudah. Kemudian kita pakai while, karena datanya banyak. Yang didapatkan kan banyak. Gini kan ya. While-nya tadi $BRS seperti yang tadi. BRS BK semuanya sama dengan MySQL. Apa tadi? Untuk dimasukkan ke dalam array. Fetch array. Harus ingat ya. Ambil BK gitu aja biar sama. Jadi di sini ambil BK. Oke. Yang akan dicetak apa aja? Judul bukunya, jumlah halamannya sama jenis bukunya ya. Kita coba langsung echo aja di sini. Echo apa tadi? Dolar untuk mencetak jenis bukunya apa? Judul bukunya berarti $BRSBK judul buku. Kemudian saya koma $BRSBK jumlah halamannya. Kemudian $BRSBK apa? ID jenis buku ya. Nanti saya kasih saya simpan nih. Saya simpan. Coba kita lihat sekarang. Saya klik menu ini, menu 1. Nih, keluar. Buku PHP 209 1. Buku menggoreng. Kemudian A. Ya. Tampil semua kan? Nggak bagus kayaknya ya. Maunya ini kan ke bawah aja. Dari 1 nih muncul di bawah. Berarti harus ada. Di sini harus ada. Apa? HTML untuk mengganti baris. Untuk baris baru. BR. Saya simpan. Oke. Ya, coba tambah lagi, coba. Buku apa? Desain semuanya. Desain baju. Buku busana lagi saya simpan. Nah, masuk ya. Jadi setelah proses simpan dia melakukan pengambilan di bawahnya. Paham? Itu untuk menampilkan data. Sekarang gini, kayaknya gak bagus tampil kayak gini juga. Kita buat di tabel aja. Jadi ada di atas ada headernya judul buku, kemudian apa halaman, kemudian jenis. Nah, nanti untuk jenisnya juga masa tampil 1, 4 kan nggak jelas nih. Kalau tampil 2 gitu, emang jenis apa gitu? Jenis 2 kan nggak jelas. Harusnya kan muncul nama jenisnya. Buku apa gitu, buku apa ya. Harusnya gitu kan? Nah, kita tambah sekarang. Kita munculkan dulu di sini apa? Nama bukunya, apa? Nama jenis bukunya. Caranya kalau ini kan hanya mengambil dari dari tabel buku. Berarti kita juga harus mengambil dari tabel
jenis buku. Kita tambahi koma di sini. TBL jenis buku. Oke, tapi ada where. Kenapa? Karena yang menghubungkan antara buku yang menghubungkan antara tabel buku dengan tabel jenis buku apa? Yang menghubungkan tabel buku dengan tabel jenis buku apa? Apa? ID-nya ya. ID-nya apa? ID jenis bukunya. ID jenis buku yang ada di tabel jenis buku ada di tabel buku ya. Berarti kita buat where TBL buku dot jenis buku dot apa tadi? ID jenis buku sama dengan TBL jenis buku dot ID jenis buku. Oke. Kemudian baru di sini yang ditampilkan bukan ID jenis bukunya tapi dari nama jenis buku. Kenapa? Karena tadi ini mengambil dari dua tabel, ngambil dari tabel buku, ngambil dari tabel jenis buku. Jadi diambil semua ini. Ini diambil ID, judul buku, jumlah, ID jenis. Kemudian ini juga diambil nama jenis buku, ID jenis buku, ini diambil juga. Makanya di sini saya cetak nama jenis buku yang ini berasal dari tabel ID, tabel jenis buku. Paham? Kalau tadi ID jenis buku berasal dari tabel buku kan? Ya. Tapi syaratnya harus ada where ini ya. Di mana ID jenis buku yang ada di tabel buku sama dengan ID buku yang ada di jenis buku. Ya. Coba kita lihat. Loh, kok nggak bisa? BRS, BK. Ini beneran namanya? Nama jenis buku. Ada yang salah ini kayaknya. Select all from tabel buku. TBL jenis buku. Where TBL jenis buku. ID jenis buku sama dengan TBL jenis buku dot ID jenis buku. All. Nama jenis buku. Apa bener kan? Nama jenis buku. Coba saya copy ini. Saya copy. Saya coba eksekusi di sini. Bisa ya? Nama jenis buku. Terus kenapa dia gak mau? Oh, belum saya simpan, sorry. Sudah. Coba lihat sekarang. Nah, ini keluar. Buku PHP 209 buku TI. Ya kan? A, buku TI. Buku busana. Paham? Ya? Kita sudah keluar ininya. Kita maunya muncul di sebuah tabel aja. Kita mau munculkan di dalam tabel biar bagus tampilannya. Ya. Berarti yang mau dimunculkan dalam tabel kan ini. Ya. Oke, kita mau munculkan dalam tabel, kita buat tabel di luar aja, di sini aja dulu. Kita butuh berapa baris, berapa kolom nih? Kita taruh di atasnya dulu. Insert tabel. Butuh apa? Judul buku, jumlah halaman, jenis bukunya, bukan ID-nya sekarang. Kan sudah tampil jenis bukunya. Berarti butuh 3 kolom, oke? 3 kolom. Kemudian barisnya kan diulang nanti. Kita buat 2 saja. Header sama isinya. Kita buat 2. Kita kasih pixel, kita kasih border 1. Biar kelihatan garisnya, saya oke. Oke. Ini sudah ada tabelnya. Di sini kita mau tuliskan judul buku. Di sini jumlah halaman. Di sini jenis buku. Oke. Sudah.
Nanti maunya tampil di sini isi-isinya ya. Oke. Nah, ini kan kita taruh di atas ya. Kalau ini sudah pasti di atas. Ini yang diulang kan? Pertama menampilkan ini yang isinya yang pertama. Kemudian ini dicetak lagi dengan isi yang kedua kan gitu. Berarti saya pindah ini. Saya cut, saya pindah ke sini. Cuman karena ini adalah sintak HTML, saya tutup dulu PHP-nya. Di sini saya buka. Ya, kita taruh di antara ini. Ya kan? Paham? Kemudian tabel jangan di sini tapi di bawahnya. Saya cut, saya pindah. Saya taruh di bawah sini. Tetap di dalam TD-nya. Ya. Oke, saya simpan. Coba dilihat. Saya refresh. Nah. Tuh 2, 3, 4, 5. Kok ada 5? Enggak, datanya kan ada berapa? Ada 4. Ada berapa datanya? Memang ada 5 ya? Tuh 2, 3, 4, 5 kan ya? Makanya ini keluar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cuman belum ada isinya. Ya kan? Belum ada isinya. Isinya dari sini kan? Nah, kita pindah aja sekarang. Yang ini kan TD yang mana nih? TD yang ini kan? Yang ini. Ini mau diisi dengan judul bukunya kan? Kita pindah aja nih. Kita cut. Kita taruh sini. Tapi ini kan sintak HTML, sintak PHP nih. Harus kita kurung dengan buka PHP dulu. Sama tulisan Eko. Jangan lupa. Baru tutup PHP. Ya. Saya copy aja dari sini. Saya paste. Ya. Tapi di sini bukan judul buku tapi nama halaman ya. Halaman yang kedua itu. Saya paste di sini. Baru halaman ini saya cut, saya taruh sini. Paham? Ya? Karena mau ditempatkan di sini. Nah, ini kan sudah gak perlu, saya hapus ini. Ups. Sudah, saya simpan. Kita lihat. Nah. Sudah tampil ya? Cara menampilkannya seperti ini. Kalau ini kurang ke sini bisa kalian geser, ini bisa digeser semuanya terserah kalian. Mau di rata tengah silahkan, kan sudah tahu ya. Intinya caranya seperti itu tadi. Sudah? Paham? Ada yang kurang kayaknya. Kalau seperti ini kan nggak tahu ini jumlahnya berapa, nggak jelas kan? Kita harusnya ada di sini ada satu lagi di depan ada nomor. Jadi ada nomor nanti di sini 1, 2, 3, 4 ya. Kita tambah ayo. Berarti kita tambah di sini ada di depannya ini kita buat TD lagi ya. Kita copy nih. Kita paste. Kita kasih nomor. No, gitu aja ya. Kemudian di depannya ini. Di depannya ini kita juga harus tambah. Nah, yang isinya nomor. Kalau saya kasih 1 di sini, perhatikan. Kalau saya kasih 1 di sini, saya simpan ya. Maka setelah di refresh, dia nomornya 1 semua kan? Gimana caranya? Biar nanti di sini 2, 3, 4, 5. Ditambah-tambah 1 aja. Jadi yang di sini ditambah 1, tampilkan di sini. Yang ini tambah 1, tampilkan di sini. Ya. Caranya kan gitu. Oke. Kita taruh 1 ini di dalam variabel aja. Kita taruh di sini aja. Di atas $no more sama dengan 1. Kemudian kita cetak di sini. Kita cetak
dolar nomor. Ya. Baru setelah itu di sini setelah dicetak kita dolar nomornya ditambah 1. Caranya dolar nomor plus plus. Jadi setelah dicetak dolar nomornya ditambah 1. Di plus plus. Baru nanti kedua kalinya dicetak lagi. Setelah dicetak ditambah 1 lagi. Paham? Saya simpan, kita lihat. Nih, sudah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jelas? Cukup? Ya?